Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu 12 Juni 2022, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar setia Sabda Iman Katolik, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Perayaan ini adalah bagian inti dari iman Kristiani. Kita percaya pada satu Allah dengan tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menurut Katekismus Gereja Katolik, dikatakan bahwa pengakuan iman ini pertama kali diucapkan pada saat pembaptisan. Jadi pengakuan iman adalah pengakuan pembaptisan, karena pembaptisan dilakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka kebenaran-kebenaran iman yang diakui waktu pembaptisan disusun sesuai hubungannya dengan tiga pribadi Tritunggal Maha Kudus. Dengan dasar ini, maka setiap hari kita selalu menyapa Tritunggal dalam doa-doa kita, khususnya saat kita membuat tanda salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, iman akan Tritunggal Maha Kudus adalah iman akan satu Allah. Yesus menunjukkan pemersatuan yang tak terpisah dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Allah Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus dan waktu Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikannya kepada para murid dan disebutnya sebagai Roh kebenaran yang keluar dari Bapa.
Roh kebenaran ini adalah Roh Yesus sendiri, sebab Ia adalah kebenaran. Yesus menegaskan kembali pada pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang adalah 3 pribadi Allah yang tunggal didasari oleh kasih yang sempurna demi keselamatan manusia. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah Bapa menciptakan manusia dan menghendaki agar manusia diciptakannya itu selamat. Kenyataannya, manusia jatuh dalam dosa yang menyebabkan kematian dan manusia tidak dapat mengatasinya. Namun karena kasih Allah tetap berlaku, Ia tetap menghendaki keselamatan bagi manusia. Oleh karena itu, Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus manusia. Melalui wafat dan kebangkitan Yesus, Sang Allah Putra, terlaksanalah karya penyelamatan umat manusia. Sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga, diutuslah Roh Kudus untuk meneruskan karya keselamatan Allah dengan membimbing perjalanan hidup kita menuju keselamatan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, merayakan Tritunggal Maha Kudus berarti merayakan dan mengalami misteri kasih Allah yang tunggal demi keselamatan kita. Karya keselamatan itu direncanakan dan dikehendaki oleh Allah Bapa, dilaksanakan oleh Allah Putra, dan diteruskan serta dijamin oleh Allah Roh Kudus. Demikianlah ketiga pribadi Tritunggal mewahyukan diri masing-masing dalam tugas yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, karena ketiganya merupakan satu kesatuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini menjelaskan tentang persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Dalam amanat perpisahannya, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan dicurahkan dalam nama Yesus Putranya. Yesus sendiri menekankan persekutuannya dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu saja, maka apa yang Bapa punya, aku punya. Tugas Roh Penghibur adalah membimbing kepada seluruh kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Roh Kudus juga akan menyatakan kepada kita tentang segala sesuatu yang sudah diajarkan Yesus dan juga tentang hal-hal yang akan datang. Penyertaan Roh Kudus di dalam gereja amat dirasakan oleh Paulus dalam pewartaannya kepada jemaat di Roma. Paulus menegaskan bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera karena Yesus Kristus. Karena iman kepada Kristus, kita juga menjadi anak-anak Allah. Kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Kristus, dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Pemahaman Paulus tentang Tritunggal kelihatannya sederhana tetapi nyata dalam hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita dapat berdamai dengan Allah karena Yesus dalam kasih yang tercurah oleh Roh Kudus. Tuhan sendiri adalah kebijaksanaan, sebagaimana dilukiskan dalam bacaan pertama dari kitab Amsal. Bagi Amsal, sebelum bumi diciptakan sudah ada kebijaksanaan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, mari kita bersama-sama merenungkan. Kita menyembah Allah yang tidak sendirian, melainkan seorang Allah yang penuh dengan persekutuan kasih dan saling berbagi. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu komunitas, satu kesatuan. Ini haruslah menjadi dasar bagi persekutuan setiap orang yang percaya, bukan hanya sekedar modal saja. Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih yang sempurna. Tidak ada kasih lain yang sempurna seperti kasih Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.